Yang pakai laptop bisa nyemak di layar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita mengawali dengan membaca Al-Quran. Kita hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang membantu kita dalam mencari ilmu. Nahadana Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shuflatil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'al intifa' al-fatat wal istifada wa hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat al-khair ibtigha' jalla mardati wa qurbi sawabi. Allah nabi kitab basari wa sastamladani wa atrib lisani wa qul janah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan ta'arudud dakwah. Kemarin kita telah membahas tentang hadis yang berkaitan dengan ta'amul walimah, makanan-makanan yang ada dalam walimah. Kita lanjut kepada ta'arudud dakwah. Bila undangannya banyak sekali. Ta'arudud dakwah. Wa an rajulin, dan diriwayatkan dari seseorang min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi berkata, idza jitama'a, ketika berkumpul, datang bersama, da'yani, dua undangan, mana yang wajib didatangi? Fa'ajib, maka datangi atau menjawab undangan, maksudnya mendatangi, aqrabuhuma bahaban, berarti tetangga yang paling dekat. Fa in sabaqa ahaduhuma, apabila salah satunya itu ada yang sudah mendahului undangannya, sudah paling dahulu datangnya, fa'ajibil ladzi sabaqa, maka seumpama yang undang itu orang yang terdahulu, maka kita harus menjawab atau menghadiri undangan orang yang pertama kali mengundang kita. Alladzi sabaq. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan sanadnya dhaif, sanadnya lemah.
Kenapa kok lemah? Fi sanadil hadis Abu Khalid Yazid Ad-Dalani. Dalam hadis ini ada Abu Khalid Yazid Ad-Dalani yang dia itu fi hifdzihi kalamun. Hafalannya Yazid ini, Abu Khalid Yazid Ad-Dalani ini kalam atau dibicarakan. Ada masalah dalam hafalan. Wahwa yudallis, dia dianggap seorang mudallis. Mudallis itu terkadang mengkaburkan rijalul hadis, sanad hadisnya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis itu bermasalah. Seumpama dari A ke B, B ke C, C ke D, itu mudallis itu mengatakan A dari C, B, dari C, D, A, C, D, jadi B-nya dihilangkan. Seumpama menghilangkan perawi dari sisi sahabat, perawi dari sisi tabi'in. Apa mungkin begitu itu dideteksi? Mungkin, karena kadang-kadang seorang perawi ini dia dilihat, loh, ini bukan seorang sahabat, bagaimana dia mengatakan qala Rasulullah? Ini pasti dia menghilangkan seseorang. Nah, begitu. Ini tidak sezaman dengan B, tidak sezaman dengan C. Bagaimana kemudian C ini bisa meriwayatkan hadis dari C? Nah, dari situlah kemudian muncul pertanyaan besar. Lah ini siapa? Kenapa begitu? Lah ini yang disebut dengan mudallis, tadlis itu. Atau kemudian dia meriwayatkannya itu dengan hanya sekedar an-an begini nih. Nah, di sini disebut waqad rawa bi'an. Dia meriwayatkannya hanya sekedar dengan mengatakan kalimat dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Hanya mengucapkan dengan kalimat seperti itu. Tanpa kemudian ada penjelasan dari itu mendengar ataupun apakah apalagi mendengar, mendapatkan ijazah atau diajak ngomong. Hadatsani, saya diajak ngomong oleh si A. Dia bercerita bahwa seperti ini. Nah, atau saya mendengar si A ngomong pada si B, dia mengatakan seperti ini, itu. Sami'atu. Ada yang kemudian diijazahkan, saya ijazahkan hadis ini kepadamu. Begitu. Nah ini kalau cuma an-an ini, dari itu dianggap juga sebagai tadlis, yaitu mengaburkan apakah dia mendengar atau bagaimana. Karena itulah disebutkan lidzalika dha'afahul hafidz, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisnya lemah. Kemudian wa fil hadis idza da'al insan rajulani, dalam hadis ini kalau ada seseorang itu mengundang, ada dua orang yang mengundang satu orang, ada seorang jenengan diundang, dapat undangan dua undangan, si A dan si B, fi walimah fi anin wahid, pada waktu yang sama, yujibu, maka kita harus mendatangi, memenuhkan undangan itu kepada aqrabu baban, kepada mereka yang terdekat, orang yang terdekat, tetangga yang paling dekat, aqrabu baban. Fa in tasawaya fil qurbi, kalau kemudian sama-sama dekatnya, qalu aqra'a bainahuma, yang mereka itu paling terbiasa mengetuk di antara keduanya.
Yang paling sering silaturahim siapa? Atau wakila yujibu akrabu rahiman. Thumma akrabu daron wahya qawiyun li silaturahim. Pertama, siapa yang punya kerabat, yang hubungan kekerabatnya terdekat, kemudian yang rumahnya terdekat, atau yang seringkali silaturahim. Maka itu otomatis akan menyeleksi siapa dulu yang harus kita hadiri. Amma in sabaqa ahaduma fahuwa ahak. Kalau ada yang paling dekat dari sisi kekerabatan, maka itu lebih berhak. Atau lebih dekat rumahnya, itu dia lebih berhak. Contohnya, kemarin ada undangan pernikahan santri dan saudara. Santri itu biwasfil walad, dari sisi keilmuan itu seperti anak. Karena dia seperti anak, maka dia menjadi lebih berhak. Dia menjadi lebih berhak untuk lebih berhak untuk mendapat didatangi. Dia lebih berhak didatangi dibanding saudara, seperti itu. Kemudian wala tajib ijabatu tsani li annaha ghairu mumkinah, dan kita tidak harus mendatangi yang kedua karena yang kedua itu tidak mungkin didatangi, ya. Kita tidak mungkin mendatangi yang kedua. Oke. Baik. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Usulul akli. Dasar-dasar dalam makan. Napa istilahnya, dasar-dasar hukum dalam makan, adab dalam makan. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Juhaifah, qala, Abi Juhaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la akulu, saya tidak makan, muttaki'an, dengan nopo muttaki'an bahasa Indonesianya itu. Kalau bahasa Arabnya itu leleangan. Bahasa Jawanya itu leleangan. Nopo ya. Ittika, makin terus. Kemudian Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam, wahai anak, samillaha, bacalah basmalah, wukul, dan makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu,
Wa kul mimma yalika, dan makanlah yang paling terdekat. Jangan sampai makan dari dengan makan dari tempat yang jauh. Jadi seumpama ada prasmanan begitu sambil duduk, kita jangan sampai mengambil yang jauh, tapi yang terdekat. Itu sopan santun dalam makan. Jadi ketika itu bersandar pada siku, pada dadi ngelek dahar, kalau makan ya duduk gitu tadi, muttaqiyah, ittika. Tidak boleh bersandar atau tidur-tiduran. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya biqas'ah min tharid. Didatangkan kepada Nabi satu piring begitu dari tharid, macam jenang begitu, tapi yang ada daging-dagingnya. Faqala kulu min jawanibiya wala ta'kulu min wasatiha. Jadi kalau tapi sekarang sedang physical distancing, tidak boleh makan bareng-bareng ya. Kalau seumpama memungkinkan kita itu makan bareng-bareng, kita tidak boleh makan bareng-bareng. Itu kita tidak boleh makan bareng-bareng, itu ngambil langsung tengahnya, tapi makan sedikit-sedikit dari pinggir. Ya. Itu untuk demi sopan santun. Qala, kemudian kulu min jawanibiya, makanlah dari pinggirnya, jok langsung tengah, langsung dibrobok jupuk tengah itu. Nah, niku jangan makan langsung dari tengahnya. Fa innal barokah tanzilu fi wasatiha. Jadi nanti berkah itu akan turun di tengahnya. Karena apa? Ya biasanya lauk itu, ini ada yang ikut ngaji Pak Leman ini, Pak Bambang nu lek ndekek daharan niku mesti gak klamben pisan Pak Leman nih. Wah, payah nih. Ini pun lek ndekek daharan niku lauk pauknya kan mesti ditaruh di tengah. Lah kalau ditaruh di tengah, kalau langsung jupuk tengah itu kan sakno sing pinggir-pinggir ini akan menjadi tidak habis. Nah, ini sunnahnya kita ini mulai dari pinggir kemudian ke tengah ya. Sopan santunnya begitulah. Di Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu dulu pernah diceritakan seringkali, karena kalau ada orang haji, tamu-tamu itu dikasih makanan macam-macam begitu, terus seringkali tidak habis itu terbuang. Akhirnya Sayyid itu tidak berkenan, kemudian mencari orang yang mau menampung makanan ini, makanan sisa ini, disuruh nampung untuk dimakan kembali, karena atharul mukmin barokah. Sisa orang mukmin itu barokah. Tidak tahu kalau dalam konteks sekarang karena ada kasus corona ini. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi tidak pernah mencaci makanan sama sekali. Nabi tidak pernah mencaci makanan sama sekali, mencela, mengkritik, tidak pernah sama sekali. Fa inistaha, kalau Nabi menginginkan syai'an akalahu, Nabi memakan. Tapi wa in kariha tarokahu. Jadi mboten usah di biji, waduh gak enak, waduh rasane koyo ngene, rado apa meneh untuk kiriman napa wedhus tetuk wak leman, gule tetuk wak leman terus diceladhu niku mboten oleh niku, wonge gelo niku. Niku gelo. Tapi
Sunnahnya, Nabi bahkan disampaikan dalam sebuah riwayat yang lain, itu dinyatakan Nabi itu bahkan memuji makanan itu tidak pernah. Ngomong, enak sewedep ini. Ini lezat. Itu tidak pernah. Kenapa? Karena ada unsur pada saat Nabi itu, pada saat kita itu mengatakan seperti itu seolah-olah makanan yang lain itu menjadi tidak enak. Jadi mengisyaratkan yang lain tidak enak. Dan Nabi menghindari itu. Sehingga yang dilakukan Nabi itu, kalau kepingin dimakan, kalau tidak kepingin, ya sudah, selesai. Ya. Kalau kepingin dimakan, kalau tidak kepingin ditinggalkan. Gitu. Muttafaqun alaih, hadisnya ini muttafaq alaih. Ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la ta'kulu bishimal. Janganlah engkau makan dengan tangan kiri, fa inna syaitana ya'kulu bishimal, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Kecuali kalau memang dia kecuali dia ini lek ngarani kidal sejak lama, sudah sulit untuk disembuhkan, itu menjadi uzur. Intinya dalam Islam itu bagaimana kemudian kita terbiasa memilahkan yang baik dan yang buruk. Jadi motivasinya seperti itu. Bagaimana kita memilahkan yang baik dan yang buruk. Mau masuk masjid, tangan kaki kiri kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Hal yang seperti itu, makan dengan tangan kanan, istinja dengan tangan kiri. Yang seperti itu untuk melatih otak agar seseorang itu paham, semakin meyakini atau mampu memilah antara yang baik dan yang buruk seperti itu. Istinbat hukum. Kita ngambil istinbat hukumnya. Apa yang kita dapat dari hadis, dari berapa hadis ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hadis ini. Dalat ala hadis, hadis-hadis ini ala ahkami, pada menceritakan tentang hukum-hukum fi kaifiyati tanawulit ta'am, cara memakan, wal julus ilaihi, dan duduk pada saat makan, hiya usulu ijtimaiyah al-muhimmah. Ini adalah inti dari atau dasar-dasar dalam bermasyarakat yang penting. Ya. Wa qawaid fi sulukil fardi, dan kaidah-kaidah dalam menjalani kepribadian, menjaga kepribadian. Ta'tiyatul jimalan hisiyan wal ma'nawiyah wasamaha ulama una adaban, dan ini merupakan hal-hal yang secara penampilan yang kasat mata maupun yang tidak, yang secara maknawi, ulama-ulama kita menyebutnya ini adalah adab. Fa'auhamul jahlah qillatul ihtimam biha, maka memunculkan pemahaman bahwa kebodohan, wong sing bodoh itu tidak ihtimam dengan ini. Biasanya kita ini arek zaman sekarang ini untuk adab-adab itu jarang jogo begitu. Kalau makan itu kecap-kecap. Nah, ini adab yang tidak dianjurkan dalam Islam. Jadi Nabi dan Rasul itu menginginkan bagaimana seseorang itu menampilkan Islam itu yang indah. Islam yang memiliki peradaban yang luar biasa seperti itu. Sehingga
semua lini itu memunculkan ketertarikan orang untuk memahami sebenarnya apa yang ingin didapat dari seseorang itu berislam, seperti itu. Maka Nabi kemudian mengatakan, bu'itsu liutami makarimal akhlak. Saya ini diperintah untuk menjaga, untuk menyempurnakan akhlak. Dari upaya penyempurnaan akhlak inilah kemudian kita otomatis memotivasi kepada diri kita, untuk kemudian memahami agama dengan semakin baik. Kenapa kita ini dengan kiai harus merunduk, dengan guru, dengan ulama kita harus takzim? Ternyata di situ adalah thariqah. Thariqun min turukil suluk, jalan menuju jalan ridho Allah. Menempa diri kita bahwa kita ini bukan apa-apa. Dibanding seorang ulama saja kita ini bukan apa-apa, apalagi kita ini di hadapan Allah. Nah, akhirnya kemudian tertempa kita untuk memahami konteks fana dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Pada saat kita sudah mampu begitu, maka kita akan bisa melakukan yang memahami dengan baik. Baik, ini ternyata Zoom saya sudah yang pro sudah habis ini, sudah ada peringatan 10 menit. Saya sampaikan titik sedikit aja, nggih. Waqad harasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tarsikhiha fi ummati. Maka kemudian Nabi memerintahkan, menganjurkan kita, mendorong kita untuk tarsikh, memperdalam tentang adab ini bagi umatnya. Bi'adati tadhkiri biha, dan mengulangi tentang hal ini. Mengingat-ingat kembali. Wa bi tawadhu'ihil azim, dan tawadhu'nya Nabi yang agung, bagaimana terhadap makanan saja Nabi tidak mau mencela. Dengan makanan saja Nabi tidak mau mencela, apalagi terhadap makhluk hidup. Jadi lucu kalau orang itu mengaku umatnya Nabi Muhammad, tetapi ternyata dia hobinya mencaci maki. Bi annahu roha yu'aqilus sibyan wal ama yu'annisuhum wa yu'allimuhum wa yardu bi ta'amil hadir la ya'ibu. Nabi itu bagaimana kemudian mengajak anak kecil, orang umum itu makan, yu'annisuhum, mudah memaafkan tingkah laku orang, yu'allimum, dan mengajarkannya, wa yardu bi ta'amil hadir, yang ada di depan itu dimakan. Ini beda dengan kita ya, gak cocok titik, ngundang GoFood, Gojek, pesan wak leman barang. Oke. Apa yang ada itu? Jadi karena ternyata kalau kita ngen-ngen makanan itu hanya sampai di tenggorokan sudah habis, sudah ndak sudah ndak kerasa. Fakana min hadzal minhajil ilmi wal amali nidhamun fil hayah yaumiyah. Maka dari sini ada metode ilmiah dan amaliyah tentang keteraturan hidup sehari-hari, yafuku kullal umamil ladzi yatabaha muqalliduha bima yusammunahu etiket. Ini disamakan dengan etiket atau itu tadi sopan santun. Ini dicari di kamus nih susah nih, etiket. Nah, niki maksudnya etiket. Fahris ya akhil qari, maka jagalah wahai para pembaca ala imtithaliha
wa nuwaddihuha laka biikhtisarin fima ya'ti. Nanti insyaallah akan dijelaskan napa kaidah-kaidah yang akan datang. Baik. Sampai di sini dulu sementara karena your meeting will end in second minute. Insya Allah minggu depan kita teruskan yang selanjutnya ini etika-etika yang kita dari hasil kesimpulan hadis-hadis ini, insya Allah moga-moga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan-kemudahan dalam menghindari wabah ini, dan saudara-saudara kita yang sedang sakit moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah, dan para kiai-kiai utamanya yang sudah meninggal karena wabah ini dan yang sedang sakit karena wabah ini moga-moga diberikan oleh kesembuhan, dan kita semua yang diberikan kesehatan moga-moga dihindarkan dari wabah ini, diberi kesehatan selalu, bisa terus mencari ilmu karena Allah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ala hari ini awal aku dan sholih al-fatihah. Amin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.